Halo, selamat datang di video kali ini. Perkenalkan, nama saya Hieronymus Bambang Chandra Keswara dengan NIM 225114041 Prodi Teknik Elektro. Dan teman saya, Ya, perkenalkan nama saya Yuri Kuasa Sandika Putro, NIM 225114049 dari Teknik Elektro Angkatan 2022. pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang agama dan pencarian eksistensial dengan berdialog dengan karakter film. Ya. Film yang kita ambil yaitu nanti kita cerita tentang hari ini. Ya, kan kemarin Riko udah menonton. Ya, betul. Menurut Riko dari film itu apa yang menarik lah? Menurut saya yang menarik itu ketika sebuah keluarga yang bisa dibilang harmonis ya, karena dengan suatu kejadian yang disembunyikan dari keluarga itu yang membuat keluarga itu salah paham antara sesama. Dan yang terutama menurut saya yang paling bercermin dengan saya itu angkasa, anak pertama. Saya juga kebetulan saya anak pertama, saya mempunyai 2 adik, 1 cowok 1 cewek. Ya, didikan orang tua kurang lebih sama seperti ayah dari angkasa ya teman-teman. Karena jujur sebagai anak pertama berat, sebagai contoh untuk kedua adik, terus membimbing, bertanggung jawab, menjaga, terus ya intinya tuh berat lah sebagai kakak anak pertama, anak pertama punya 2 adik itu berat lah. Untuk saudara Hiro gimana? Kalau saya sih yang mirip-mirip kisahnya dengan saya itu anak ketiga yaitu Awan. Soalnya gimana ya? Ayahnya itu seperti ibu saya. Selalu menjaga saya seperti gimana? Lebih dari kakak-kakak dan adik-adik saya gitu. Yang pertama mungkin takut kehilangan karena saya punya penyakit ya yang lumayan parah lah kalau kambuh. Itu sesak napas. Jadi dulu sebelum kuliah, segala sesuatu yang saya lakukan selalu dikontrol dengan ketat lah. Main saja ya lumayan jarang. Terus ya makin kesini ya saya juga merasakan apa yang dirasakan orang tua saya, karena sakit itu memang tidak ada kalau sendiri. Iya, betul. Apalagi kalau orang tua jauh lagi. Terus apa lagi ya? Untuk membantu sih sekeluarga sih memang saling membantu, tapi nggak serat kayak yang di film. Jadi mereka kalau kan di film segala sesuatu yang dilakukan oleh Awan itu selalu dibantu oleh orang tua, oleh semua orang lah. Ya kalau menurut aku sih sisi yang sama dari cerita sama aku sih itu. Awan ya? Ya, Awan. Terus kalau menurut Riko pandangan tentang anak kedua, Aurora gimana? Aurora menurut saya mungkin dia juga salah paham ya teman-teman, karena di lain sisi Awan lah yang dimanja, diperhatiin sama orang tuanya. Contoh waktu Aurora waktu kecil hampir tenggelam, ayahnya seperti biasa aja ya, khawatir tapi nggak sekhawatir apabila Awan celaka. Celaka ya itu. Menurut aku sih itu karena cuma salah paham, karena ketidakjujuran dalam suatu keluarga, sesama anggota keluarga lah, intinya tuh harus jujur semua itu. Nah kalau menurut aku sih agak berbeda ya. Salah paham sih tetap salah paham, tapi rasa sayang ayah ini sepertinya ada, tapi karena mungkin pikirannya udah selalu kepada Awan, pikiran Aurora, ayahnya pasti selalu memikirkan Awan. Iya. Mungkin rasa sayang yang disampaikan ayahnya mungkin tidak tercapai, mungkin itu ada. Ya memang sih anak ketiga, Tengah. anak terakhir itu paling dimanja sama iya pasti. Ya adik saya juga seperti cewek, ya seperti Awan sih, dimanja, apa-apa dikasih, nggak seperti saya anak pertama
Kalau mau ya cari uang sendiri, nabung sendiri, beli sendiri gitu. Apakah Riko merasa tidak adil mungkin? Apa pernah merasa tidak adil yang dilakukan Untuk orang tua dulu sama kalau nggak adil, dulu ya waktu kecil ya. mungkin dibandingkan sama adik sekarang gitu. Ya kalau dulu Diperlakukan waktu kecil ya merasa nggak adil sih iya, karena saya sama adik saya tuh selisih umurnya tuh 3 tahun untuk adik yang kedua, terus adik yang ketiga tuh selisih 8 tahun. Ya, mungkin kalau sama adik yang terakhir nggak terlalu iri ya. Kalau sama adik yang nomor 2 karena selisihnya nggak begitu jauh, semisal waktu kecil dulu kalau dibeliin mainan pasti adik dulu, terus apa-apa adik ya mengalah. mengalah Dipaksa juga. mengalah. Kalau untuk sekarang sih buat apa iri gitu loh, Iya, iya, iya. kan sama-sama udah besar, dia itu juga udah sekolah, saya juga kuliah ya, kita berpikir realistis aja lah, kita open minded aja, karena ya punya rasa iri itu boleh, tapi kita juga harus mengontrol rasa iri itu. Ya, baik. Gimana ya? Saya juga merasakan yang sama karena adik saya selisih cuma 1 tahun. 1 tahun? Iya, 1 tahun. 1 tahun ya. Eh, Gimana ya? Perasaan itu juga pasti ada. Selalu dipaksa mengalah, selalu dipaksa sabar. Apa yang kita dapat pasti kurang sama apa yang adik kita dapat. Iya, betul. Ya mau gimana lagi gitu loh. Pasti pada akhirnya kita akan main bareng juga. Iya. Berkelahi, apalagi adik laki-laki. Adik saya laki-laki. Laki-laki. Pasti berkelahi pernah. Pernah lah, iyalah pasti. Selisih 1 dekat tahun. aduh. Yang 3 tahun aja saya juga pernah bertengkar. Sampai gede pun sekarang ya mungkin bertengkar tuh jarang ya, karena cuman di mulut aja sih. Nggak sampai pukul-pukulan. Ya sama kayak di cerita, walaupun mungkin selisihnya beberapa tahun di film, pasti ada masa iri antara adik sama kakak, kakak sama adik, pasti ada. Terus tentang orang tuanya Awan gimana? Pertama. Untuk orang tuanya ya, menurut saya sih kalau ayahnya tuh didikan untuk untuk anaknya tuh ya cuma lumayan bagus sih, karena ketika apapun itu kita harus ngabari orang tua, terus kita ingat pulang jam berapa ketika main. Untuk ibunya itu menurut saya kurang ya, karena terlalu cuek gitu. Kalau menurut aku sih malah ayahnya itu ya disiplin sih bagus ya. Yeah. Untuk disiplin waktu itu memang penting. Tapi kalau untuk ibunya aku kurang setuju sama kamu, karena waktu ayahnya kayak lebih memilih ke atau membela Awan, pasti ibunya membela salah satunya. Ini antara kakaknya Iya. salah satu atau pokoknya yang merasa tersakiti waktu itu. Ya menurutmu ya sebagai orang tua itu sih yang harus dilakukan. Kalau misalnya ayahnya lebih kepada anak terakhir atau anak bungsu gitu, ya ibunya harus menyesuaikan perilaku kepada yang besar gitu. Oh, ya biar merasa adil lah. Ya, walaupun tidak merasakan sosok ayah yang mencintai mereka mungkin gitu loh. Tapi kan pasti ada masanya kalian kakak-kakak pasti kan adiknya pasti 3 tahun. Ya. Kan kalau kamu kan 3 tahun, pasti ada rasanya ya masa anak pertama nggak disayang gitu. Kan 3 tahun itu walaupun udah nggak ingat tapi kan pasti ada. Ada lah, pasti ada. Ya contoh kasih sayang papa saya ya, kalau dulu kecil meskipun nggak terlihat kasih sayang papa saya, tapi bisa saya rasakan gitu, kayak perhatiannya, ocehan papa saya itu menurut saya bukan untuk memarahi saya, tetapi untuk mengasih tahu Ya. Baiknya gimana, Apa yang salah, apa yang salah gitu. Jadi ya menurut saya orang tua marah pada anaknya itu wajar sih. Ya. Yang nggak wajar apabila orang tuanya marah tetapi berlebihan gitu, yang bisa membuat mental anak tuh kena. Oh, berarti sama kayak yang di film ya. Marah terus membawa semua masalah-masalah lalu diungkit kembali gitu loh. Iya, betul. Sebenarnya salah ya. Terus menurut kamu yang bagus dari film ini atau yang bisa diambil lah? Yang Apa? bisa diambil menurut saya sih kekompakannya sih, kekompakan dari 3 bersaudara itu.
meskipun angkasa anak pertama yang dituntut untuk menjaga kedua adiknya, dia masih kuat, masih menjalankan tugas amanat dari papahnya gitu kan. Aurora menurut saya dia juga karakternya bagus sih karena dia sabar, apapun dipendam. Enggak, ketika benci sama adiknya itu dia tidak melihatkan, dia hanya cuma diem. Untuk Awan sih karena dia anak terakhir, dia nggak tahu apa-apa, netral sih menurut aku. Ya mirip-mirip lah, tapi menurutku Aurora sih gimana ya, mungkin kekesalannya dia limpahkan ke Mahakarya. Oh ya. Kan dia punya pameran, ya mungkin semua kekesalan, amarahnya, dendamnya mungkin dilimpahkan ke bentukan dengan karya. Gitu ya. Terus apa ya? Kalau untuk angkasa sendiri memang harus keras kayaknya. Soalnya dia anak selalu laki-laki, dia anak laki-laki ditempa pertama. di ini. Ya gitulah. Dan untungnya ending dari film ini bahagia sih menurut aku. Kalau sampai sedih sih, wah nggak tahu sih, kurang sih. Nah, kalau sampai sedih sih bisa menangis sih kita laki-laki. Iya. Laki-laki juga butuh nangis guys. Ya. Ya kalau mau nangis ya nangis aja, nggak usah ditahan. Iya betul. Karena nangis itu sebuah emosi. Betul. Ya. Ya mungkin itu sekian dari kami. Sekian dan terima kasih. Bye bye.